kajian tokoh dari Profesor Nurkhalis Majid MA ya. Profesor Nurkhalis Majid MA. Pertama, terkait dengan Profesor Nurkhalis Majid MA, ada sebuah koreksi yang akan saya berikan kepada kalian, terutama saat kalian memberikan undangan ke saya. Saat memberikan undangan, penulisan Nurkhalis Majid itu tidak benar. Nur dipisah, Khalis, tulisnya itu pun salah, nggak ada hanya gitu. Majidnya juga salah nulisnya. Berarti Nurkhalis berarti Pak. Iya, Nurkhalis nggak ada, maksudnya nggak ada hanya di belakang. Biasanya kan di belakang itu ada hanya itu. Kenapa saya koreksi begini? Ini kajian tokoh penting di HMI ya. Nurkhalis Majid itu sebagai ikon HMI bagi saya. Fotokopiannya HMI itu Nurkhalis Majid. Jadi kita ingin mengkaji tokoh tidak tahu namanya saja, itu keterlaluan kader HMI. Kalau yang buat itu adalah kader-kader yang baru berkader di HMI, berarti yang salah adalah kakak-kakaknya ya, senior-seniornya, pengurusnya yang salah. Ini ketua bertanggung jawab ini. Makanya kemarin ketika ke rumah itu langsung saya tanya, ini kenapa Nurkhalis Majid seperti ini tulisannya, ini salah. Karena penting ya, tulisan seorang tokoh, nama tokoh itu penting diketahui. Salah huruf saja itu sudah salah. Apalagi nggak ada gelar akademiknya gitu ya, Nurkhalis Majid. Makanya saya coba untuk menulis Nurkhalis Majid itu dengan gelar akademiknya sekaligus. Saya tambah itu, saya berikan Profesor Dr. Nurkhalis Majid MA. Nah, ini kan lengkap dengan Nurkhalis Majid dengan gelar akademiknya. Kenapa gelar akademik itu penting? Ini orang kuliah itu ditempuh berpuluhan tahun. Nah, ini Profesor Dr. Nurkhalis Majid MA ini lahir di Jombang pada tahun 1939 tanggal 17 Maret. Dan beliau wafat tanggal 29 bulan Agustus tahun 2005. Ini Profesor Dr. Nurkhalis Majid MA. Kita tahu bahwa Profesor Dr. Nurkhalis Majid MA ini merupakan bapak, ada banyak julukan ya. Next. Ada banyak julukan yang diberikan kepada Profesor Dr. Nurkhalis Majid MA. Nah, sebelum ke beberapa julukan terkait dengan Nurkhalis Majid, maka sebenarnya tadi sudah disebutkan oleh moderator terkait dengan siapa beliau, mulai dari jenjang karir sampai pendidikan ya. Beliau kalau dalam pendidikan pernah kuliah di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, sastra Arab pada tahun 1961 sampai 1968. Ini kemudian beliau juga pernah ke Amerika ya, ke University of Chicago, Amerika Serikat pada tahun 1978 sampai 1984. Dalam karirnya, beliau juga sebagai salah satu pendiri wakaf Paramadina di Jakarta, dan sekaligus sebagai rektor Universitas Paramadina Jakarta mulai tahun 1998 sampai 2005. Kemudian beliau juga merupakan guru besar pasca sarjana IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta mulai tahun 1985 sampai tahun 2005 ya. Kemudian menjadi peneliti senior di lembaga LIPI tahun 1984 sampai 2005. Ini salah profil singkat dari Profesor Dr. Nurkhalis Majid MA. Dan beliau merupakan satu-satunya ketua umum PBHMI yang menjabat 2 periode. Mulai tahun 1966 sampai tahun 1969 periode pertama, dan pada tahun 1969 sampai 1971 itu periode yang kedua. Jadi tidak ada sampai sekarang ketua umum PBHMI yang sama dengan Nurkhalis Majid yang menjabat selama 2 periode. Bahkan dari semua persoalan ke-HMI-an, dari perumusan NDP sampai hampir semuanya tentang ke-HMI-an, itu merupakan ide daripada Nurkhalis Majid. Sehingga saya berani mengatakan bahwa HMI ini merupakan fotokopiannya Nurkhalis Majid.
ikon terbesar bagi HMI. Sehingga kalau HMI tidak mengenal tentang sosok Nurholis Majid itu keterlaluan ya. Apalagi harus salah nama. Ini keterlaluan ya, kata-kata HMI ini. Jadi Nurholis Majid itu yang lebih akrab disapa dengan Cak Nur, itu merupakan tokoh pemikir nasional yang banyak mendapat julukan ya, yang menjadi perbincangan hangat. Ada banyak lakap yang diberikan oleh masyarakat Indonesia kepada Cak Nur. Mulai dari misalkan beliau dibilang sebagai sang pembaru tokoh, sang pembaru Islam, tokoh modernis atau neomodernis, cendekiawan Muslim. Ada yang bilang budayawan, ada yang bilang bapak bangsa, ada yang bilang sebagai Muhammad Nasir Muda. Muhammad Nasir Muda ini merupakan tokoh Masumi ya. Walaupun pada saat itu Nurholis Majid pernah bertentangan dengan Masumi. Nurholis Majid ini dilahirkan dalam keluarga NU, tapi bapaknya sebagai pimpinan salah satu Masumi pada waktu itu. Jadi Nurholis Majid itu merupakan pribadi yang low profile sebenarnya. Dia pada zamannya adalah memberikan beberapa gagasan yang melampaui zamannya ya. Jadi gagasan pada waktu Nurholis Majid itu masih hidup sampai sekarang gagasannya tetap eksis. Ini kan berarti melampaui pada zamannya. Banyak masyarakat Indonesia yang menolak tentang gagasan yang dikeluarkan oleh Bapak Nurholis Majid. Padahal Nurholis Majid sampai sekarang gagasannya masih aktual ya, dan diperbincangkan di banyak forum-forum nasional. Bahkan ada yang mengajukan bahwa Nurholis Majid bersama Gus Dur itu harus dikaji gagasan keduanya. Nurholis Majid bisa dikenal dengan bapak pluralisme katanya moderator tadi. Dan tidak hanya itu, yang paling terkenal dengan Bapak Nurholis Majid adalah sebagai tokoh pembaru Islam ya, yang pada tahun 1960-an sampai 1970-an ini sangat tabu ini terkait dengan persoalan bagaimana Islam itu ke depan. Karena terlalu banyak Islam yang terlalu mementingkan egosentrisnya ya. Mereka lebih berkutat pada persoalan-persoalan Islam yang tradisionalis lah. Sehingga Nurholis Majid ini tampil dengan menawarkan sebuah ide, gagasan besar bagaimana Islam itu tidak hanya dipahami sebagai agama yang tradisional, harus modern. Ini dari beberapa yang Nurholis Majid ini. Kok selalu mati? Itu Nurholis Majid. Tidak ada sampai sekarang kader HMI yang sama dengan Nurholis Majid. Sampai sekarang belum ada kader yang sama dengan Nurholis Majid. Nurholis Majid itu waktu masih menjabat sebagai ketua umum PBHMI, dia sudah pintar berpidato, sudah pintar baca khutbah, sudah pintar mengeluarkan ayat-ayat. Sementara sekarang banyak kader HMI itu yang tidak pandai membaca Al-Quran. Terutama, mohon maaf koreksi ini, kemarin pelantikan PBHMI ya, sekitar 2 hari yang lalu, saya perhatikan sambutan dari ketua umum PBHMI yang sekarang, Raihan Aritama ya, itu mengeluarkan sebuah ayat bagi saya itu kurang fasih. Itu sebetulnya beliau tidak hafal dengan ayatnya. Bacanya pun banyak yang keliru. Ini ketua umum PBHMI ini yang sekarang, koreksi. Kemudian juga ketua Kohati ya, yang sekarang itu sambutan dalam mengeluarkan bahasa sambutan menggunakan bahasa Arab. Apa yang dimulai dengan nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, itu juga kurang fasih. Saya nggak tahu apakah beliau grogi dalam mengeluarkan sambutan karena berhadapan dengan orang-orang banyak, karena kader-kader HMI adalah kader-kader yang militan semuanya ya, orang yang pintar-pintar semuanya. Saya lebih grogi itu berhadapan dengan kader HMI daripada berhadapan dengan kader yang lain.
Kalau kader yang lain itu gampang saya berhadapan. Tinggal saya mengeluarkan ayat langsung mereka mengangguk-ngangguk semuanya. Iya, amin, amin gitu kalau kader yang lain. Tapi kalau kader HMI itu mengeluarkan ayat masih diteliti ayat ini ayat apa ini? Benarkah yang dibaca oleh pemateri di depan tentang ayat yang dikeluarkan? Ini kader HMI. Dari saking cemerlangnya dalam berpikir ya brilian, makanya HMI brilian ini. Nah, HMI brilian sesuai dengan jargon atau apa itu namanya kepanitiaan sekarang ya HMI brilian. Ini HMI. Kemudian kita coba untuk membaca karakter dan kepribadian Cak Nur. Makanya seperti yang saya bilang tadi bahwa Cak Nur ini merupakan fotokopian daripada HMI. Karena apapun yang menjadi karakter beliau, yang menjadi kepribadian Cak Nur itu bagi saya selalu sesuai dengan visi daripada HMI ya. Jadi wujud dari visi HMI itu adalah Cak Nur itu. Terbinanya insan akademis, pencipta, pengabdi yang bernafaskan Islam bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat adil makmur yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benar ya? Jadi inilah pribadi Cak Nur yang sesuai dengan visi daripada HMI. Jadi beliau sebagai insan akademis karena memang beliau itu sampai menjadi profesor ya. Sampai ke jenjang tingkat yang paling tinggi yaitu profesor, karena setelah profesor sudah nggak ada lagi. Ini insan akademis. Beliau juga sebagai pencipta. Karena banyak karya-karya Cak Nur itu yang telah dibukukan ya. Ada banyak bahkan karya yang paling yang sampai 4.900 halaman itu yang ditulis oleh Dr. Munarman itu, Munawar Rahman itu. Itu kumpulan karya Nurkhalis Majid itu. Sampai 4.900 sekian. Makanya slide ini saya ambilkan lebih banyak di dalam kumpulan karya Nurkhalis Majid. Ada, kalau kalian mau buka nanti PDF-nya ada, itu sudah tersebar di mana-mana, itu saya punya. Makanya apa yang saya sampaikan nanti ini berkenan dengan yang saya telaah secara singkat ya, karena kalau waktu dalam satu minggu gak cukup menelaah tulisan-tulisan berumus sampai ribuan itu dalam satu minggu ya. Saya ambilkan yang paling penting yang menjadi kontroversi di dalam masyarakat Indonesia. Next. Jadi selain sebagai pengabdi, beliau juga sebagai pencipta, beliau juga sebagai pengabdi ya. Karena beliau mengabdikan dirinya itu di dunia pendidikan. Lebih di persoalan dunia pendidikan ya. Jarang beliau itu turun ke jalanan. Tidak seperti HMI yang sekarang ya. Kemarin pelantikan PBHMI itu sudah banyak yang memprotes di tengah jalan itu. Karena memang katanya itu nggak sesuai. Saya yang berhak untuk menjadi kader HMI daripada mereka yang tidak pernah berkader di HMI. Saya nggak tahu apa maksudnya, karena saya sudah lama tidak di HMI. Saya hanya mengikuti secara verbal ya apa yang terjadi di tubuh HMI hari ini. Jadi beliau sebagai pengabdi, mengabdikan diri di dunia pendidikan. Walaupun pada tahun 2003-2004 beliau punya niat untuk mencalonkan diri sebagai presiden ya. Jadi Cak Nur itu pada tahun 2003 itu mencalonkan diri untuk menjadi presiden Indonesia. Ada banyak partai yang telah melirik Cak Nur, termasuk salah satunya adalah Partai Golkar yang pada waktu itu digawangi oleh Akbar Tanjung ya pada waktu itu. Cak Nur itu ikut konvensi Partai Golkar. Kenapa ikut konvensi Partai Golkar? Karena Cak Nur ingin mendapatkan kursi untuk diusung menjadi calon presiden di Partai Golkar sebagai partai penguasa pada waktu itu. Padahal Cak Nur pada tahun 1977, pada pemilu tahun 1977, Cak Nur pernah mengatakan, pernah berbeda dari mahasiswa HMI yang lain untuk tidak memilih Golkar ya. Mahasiswa HMI pada waktu itu lebih banyak memilih kendaraan politiknya adalah di Partai Golkar. Tapi Cak Nur pada waktu itu tidak memilih Partai Golkar pada kampanye, kalau nggak keliru tahun 1977. Cak Nur lebih memilih Partai P3 yang dikampanyekan oleh Cak Nur. Ini Cak Nur ini berani berbeda daripada yang lain. Kalau kita itu tidak akan pernah berani berbeda daripada yang lain, makanya susah dikenal. Cak Nur itu sudah berani berbeda sejak beliau menjabat sebagai Ketua Umum PBHMI.
Jadi pada tahun itu beliau tidak memilih Golkar sebagai kendaraan politiknya, tapi lebih memilih P3 untuk dikampanyekan. Itu Cak Nur. Tapi pada tahun 2003, Cak Nur itu lebih memilih Golkar untuk ikut konvensi. Makanya kan kebenaran pemikiran yang ada di dunia ini, yang dilahirkan oleh manusia, katanya Cak Nur, itu adalah relatif untuk menuju ke kebenaran yang absolut. Jadi pada hari ini menjadi benar apa yang kita pikirkan tentang zaman hari ini, belum tentu pada zaman yang akan datang. Jadi pada waktu tahun 1970-an, Cak Nur tidak memilih Golkar, tidak mengkampanyekan Golkar, tapi pada tahun 2003-2004, Cak Nur ikut konvensi partai Golkar. Walaupun pada akhirnya Cak Nur itu keluar dari konvensi, hanya mendapatkan suara berapa dari cabang itu. Kenapa Cak Nur keluar? Karena Cak Nur merasa belum ada gizi untuk membayar para ketua DPD, TPD, pengurus DPD Golkar seluruh Indonesia. Atau Cak Nur tidak ingin dijadikan sebagai alat untuk menaikkan suara partai Golkar pada waktu itu. Itu Cak Nur. Jadi kalau ingin melihat bagaimana HMI, lihatlah Cak Nur. Nah ini bagian dari peta pemikiran dari Nur Khalis Majid ya. Yang pertama yang saya ambil itu dari pernyataan beliau ketika halal bihalal berpidato di acara halal bihalal bersama Gerakan Pemuda Islam, Himpunan Mahasiswa Islam, dan Pemuda Islam Indonesia dengan tema keharusan pembaharuan pemikiran Islam dan masalah integrasi umat. Ini pada awal tahun 1970. Dalam pernyataannya yang menjadi kontroversi pada waktu itu, Cak Nur mengatakan Islam yes, partai Islam no. Nah, kenapa Cak Nur mengatakan Islam yes, partai Islam no? Karena ketika beliau ditanya, ketika beliau pada tahun 2004 mencoba untuk mendapatkan simpati atau dukungan dari Partai Keadilan atau PKS pada hari ini, maka Hidayat Nur Wahid itu bertanya kepada Cak Nur, Cak Nur, sampean dulu pernah mengatakan bahwa Islam yes, partai Islam no. Nah, kenapa hari ini sampean ingin mendapatkan dukungan dari partai Islam, yaitu PK, Partai Keadilan, yang sekarang menjadi PKS? Apa jawaban Cak Nur pada waktu itu? Partai Islam pada waktu itu belum bisa menjadi wahana aspiratif dan harapan bagi masyarakat. Ketika itu Partai Islam belum bisa mengemas secara apik bahasa agama ke dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang plural. Jadi pada waktu itu Cak Nur, Partai Islam katanya Cak Nur itu masih belum bisa dijadikan sebagai acuan dalam berpolitik, tapi pada hari ini Partai Islam sudah mampu untuk menjadi pengemban aspirasi dari masyarakat Islam untuk mendapatkan dukungan dari Partai Keadilan. Itu Cak Nur. Jadi pada tahun 1970-an belum mengatakan bahwa Islam yes, partai Islam no, tapi pada tahun 2004 beliau mengatakan Islam yes, partai Islam yes. Ini berbeda ya, makanya kebenaran yang dikeluarkan oleh manusia itu kebenaran yang relatif. Pada hari ini menjadi benar, maka pada hari berikutnya belum tentu dia menjadi benar. Itulah Cak Nur. Walaupun sekarang banyak disalahpahami tentang HMI ya. Kenapa dikatakan disalahpahami? Karena HMI benar. Ada ketika kalian masuk di lingkungan orang NU, Nahdlatul Ulama atau masuk Ansor misalkan, mesti dikatakan HMI adalah masyumi. Saya tidak menyalahkan kalau melihat background daripada Nur Khalis Majid sebagai fotokopian daripada HMI, itu orang tuanya adalah masyumi. Walaupun Nur Khalis Majid pernah bertentangan dengan masyumi. HMI juga dikatakan Muhammadiyah, saya tidak menyalahkan. Karena pendiri itu daripada HMI adalah Muhammadiyah. Itu lagu-lagunya himna HMI itu kan juga banyak mengarah kepada Muhammadiyah ya. Bahagia HMI itu dengan Al-Quran dan hadis gitu. Ini kan dari Muhammadiyah gitu. Tapi dari apa yang diuraikan dalam Cak Nur Khalis Majid dalam tulisan-tulisannya, itu Nur Khalis Majid juga adalah Ahlussunnah wal Jamaah. Bahkan Nur Khalis Majid mengatakan bahwa yang dulu NU dianggap tradisionalis, sekarang sudah tampil ke depan menjadi orang yang modernis. Kan begitu ya? Itu dulu kan menjadi tradisional, sekarang kan tampil di depan NU itu. Yang tidak kaku lagi kan sekarang. Maka ketika kader HMI
masuk di NU, apa bahasanya senior kita itu, senior HMI itu, kader HMI yang ber-NU harus lebih NU daripada yang lain. Kak Sabit ya. Kader HMI yang masuk Muhammadiyah harus lebih Muhammadiyah daripada yang lain. Maka HMI itu kan totalitas dalam berpikir, ada kebebasan dalam berpikir, ada sekularisasi dalam berpikir untuk mendobrak kejumudan yang ada di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Pada waktu itu memang banyak pertentangan, tapi pada saat itu kan dirasakan manfaatnya nih. Oh ternyata benar apa yang disampaikan oleh Cak Nur. Makanya saya tadi menyampaikan di dalam tulisan itu bahwa Cak Nur pemikirannya melampaui pada zamannya. Gak ada orang yang mampu sekelas Cak Nur pada waktu itu. Kalau sekarang banyak ya, cuman gak ada kader yang bisa menandingi kemampuan Cak Nur sampai sekarang. Akan dicetak mungkin di komisariat lancaran ini. Mudah-mudahan. Makanya kalau kita mau berbicara HMI, lihatlah Cak Nurnya ya. Jangan sampai salah menulis Nurholis Majid loh. Ingat sekali lagi. Jangan salah menulis nama Nurholis Majid. Saya kemarin ketika menerima undangan, saya sampaikan tadi ya, ke Mukhlis itu. Kenapa ini kok Nurholis Majid ditulis dengan salah? Nur dipisah dengan Khalis, Khalisnya di belakang gak ada hanya. Majidnya juga salah tulisannya. Nggak ada titelnya lagi, titel akademisnya. Makanya saya tulis secara lengkap tadi, Profesor Dr. Nurholis Majid MA. Ini biar jelas gitu. Gimana? Tapi yang kedua kemarin di background yang kedua itu sudah benar tulisannya, mungkin disampaikan sama Muhris ini, sama pengurus. Ini dikritik tadi sama Pak Husainin gitu. Sampaikan ya Muhris ya. Ini benar, makanya tulisannya sudah benar. Seandainya tidak saya koreksi mungkin akan salah. Nanti kan malu loh, orang HMI menulis Nurholis Majid dengan tulisan yang salah. Saya sebagai kader HMI kan malu nanti. Karena saya katakan Nurholis Majid itu fotokopiannya HMI gitu loh. Bahasa kasarnya ya. Masa nulis fotokopian saja itu salah? Nggak tahu nanti juga menulis lapan ini juga salah gitu. Bagaimana akan mengkaji ide-ide daripada tokoh namanya saja tidak tahu gitu. Harus kenali ya. Ya Pak. Mungkin begitu. Ya. Bangga saja. Bangga saja ya dengan jargon iman, ilmu dan amal saleh.